Selamat datang kembali di channel saya. Di video ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal-soal LKS 2. Topiknya adalah barisan aritmatika nomor 10 sampai nomor 15. Soal-soal ini diambil dari buku Matematika kelas 11 wajib 2B oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013 dari bab nomor 6 yang judulnya Pola Barisan dan Deret Bilangan mulai dari halaman 22. Oke, kita lanjut. Ini soal-soal nih, rumus-rumus untuk suku ke N dan juga bedanya. Ini harus dihafal ya. Dihafal baik-baik. Nah, untuk nomor 10, diberikan suatu barisan aritmatika yang dimulai dari 84, kemudian 80 setengah, kemudian titik-titik-titik. Nah, ditanya suku ke N akan menjadi 0 apabila nilai N-nya adalah titik-titik-titik. Nah, nomor 10 ini mulainya adalah 84, berarti itu A kita. Kemudian selanjutnya adalah 80 setengah, ya, 80,5. Berarti bedanya adalah berapa? Tinggal ambil yang U2 dikurangi dengan U1. Nanti kita peroleh bahwa bedanya adalah minus 3 setengah. Berarti itu sama dengan minus 3,5, ya. Nah, kita lalu masukkan ke rumus UN. UN adalah A tambah N kurang 1 kali B. Lalu soal mintanya adalah UN harus 0 ya, karena menjadi 0. Suku ke N-nya menjadi 0. Jadi UN-nya kita masukkan 0, A-nya kita sudah tahu adalah 84. Kemudian N kurang satunya tetap. Nah, B-nya kita masukkan ini minus 3,5. Oke, nah ini tinggal kita sederhanakan. Ini minus, ini satu paket minus, pindah ke kiri, jadi minusnya hilang. Tetap 3,5 dikali N kurang 1 sama dengan 84. Lalu ini 3,5-nya kan kali. Kita pindah ke kanan menjadi bagi 84 per 3,5. Atas bawah saya kalikan dengan 2. Berarti menjadi 2 dikali 84 per yang bawah 3,5 dikali 2 menjadi 7. Lalu ini atas bawah dibagi dengan 7. Sehingga 84 menjadi 12. Maka kita dapat 2 kali 12 sama dengan 24. Yang kiri tetap N kurang 1. Jadi kita peroleh hasil akhir N adalah 25. Jadi yang sesuai adalah opsi B. Untuk nomor 11, dari sebuah barisan aritmatika, suku ketiganya adalah 9. Sedangkan jumlah suku kelima dan suku ketujuh sama dengan 36. Maka suku ke N dari barisan itu adalah titik-titik-titik. Nah, info soal U3 adalah 9. Seperti biasa kita masukkan ke rumus UN, berarti U3 sama dengan A ditambah 2B. Lalu, info selanjutnya adalah jumlah suku kelima dan suku ketujuh. Berarti U5 ditambah U7 itu sama dengan 36. Oke. Nah, U5 apa? U5 itu adalah A ditambah 4B. Ini U5-nya. U7 adalah A ditambah 6B. Sesuai soal sama dengan 36. Kita tinggal sederhanakan A dengan A 2A, 4B dengan 6B adalah 10B. Yang kanan tetap sama dengan 36. Lalu kita bagi semuanya dengan 2 menjadi A tambah 5B sama dengan 18 ya. Jadi ini kita bagi 2 semua sisi kiri dan kanan. Nah, jadi kita memperoleh dua persamaan, yaitu yang pertama, A tambah 2B adalah 9. Kita tulis di sini persamaan pertama. Lalu persamaan yang kedua adalah ini, persamaan yang kedua adalah ini, A ditambah 5B sama dengan 18. Kita tinggal substitusi eliminasi. Di sini saya eliminasi, saya kurangkan. Maka A ketemu dengan A habis. 5B kurang dengan 2B adalah 3B. Yang sebelah kanan 18 kurang 9 adalah 9. Lalu kiri kanan dibagi dengan 3, maka kita peroleh B adalah 3. Nah, lalu kita masukkan saja B ke sini 3, 2 kali 3, 6. Pindah ke kiri, 9 kurang 6, maka kita peroleh A adalah 3. Ya. Nah, selanjutnya permintaan soal adalah suku ke N. Berarti soal maunya UN. UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B. Kita masukkan A-nya 3, kita masukkan B-nya 3 juga, tinggal disederhanakan, maka nanti diperoleh 3N itu adalah opsi
C. Nah, untuk soal nomor 12, banyaknya bilangan asli di antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5 adalah titik, titik, titik. Ini soal standar ya, harus tahu cara buatnya. Nah, jadi info soalnya adalah kita mau bilangan antara 100 dan 300 yang habis dibagi 5. Ya. Itu sama artinya dengan kita mau yang kelipatan 5. Oke? Nah, jadi apa saja? Kita mulai dari 105. Oke, nah ingat, kalau antara 100 dan 300 berarti ini 100 dan 300-nya tidak ikut ya, tidak ikut. Jadi, kita ambil angka selanjutnya yang kelipatan 5, yaitu 105, selanjutnya 110, selanjutnya lagi 115, dan seterusnya. Berarti ini ditambah 5, ditambah 5, jadi B-nya 5 ya. Sedangkan yang pertama-tama adalah A, yaitu 105. Nah, yang terakhirnya siapa? Berarti kita pikir, apa bilangan sebelum 300 yang kelipatan 5? Nah, itu pasti 295. Nah, ini sama dengan UN kita. Nah, jadi A-nya sudah tahu, B-nya sudah tahu, UN-nya sudah tahu, kita tinggal masuk ke rumus UN, masukkan UN-nya, masukkan A-nya 105, masukkan B-nya adalah 5, tinggal disederhanakan, nanti kita peroleh N-nya adalah 39, jadi itu opsi C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 13. Dari barisan bilangan 500, 465, 430, 395, dan seterusnya, ditanya suku negatif yang pertama adalah titik, titik, titik. Oke, nah ini ada yang salah ya. Ini bukan LKS 1, ini seharusnya LKS 2. Oke, nah jadi cara kerjanya, kita tuliskan terlebih dahulu barisannya. Yang pertama itu sudah tentu adalah A. Lalu kita lihat dari 500 ke 465 itu dikurang 35. Selanjutnya juga sama. Ini dikurang 35, ini dikurang 35 lagi, dan seterusnya. Jadi kita dapat bedanya adalah minus 35. Nah, lalu kita masukkan ke rumus UN. UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B. A-nya kita tahu sudah 500, B-nya adalah minus 35. Ya. Nah, dan kita maunya sukunya negatif. Berarti negatif artinya lebih kecil dari 0. Berarti UN lebih kecil dari 0, A-nya dimasukkan 500, B-nya dimasukkan minus 35. Kita sederhanakan ya. Minus 35 ketemu dengan N menjadi minus 35N. Minus 1 ketemu dengan minus 1 menjadi plus 35. Nah, lalu ini dijumlahkan kan 535 ya. Dipindah ke kanan menjadi minus 535. Nah, selanjutnya ini jangan lupa kita bagi dengan minus 35, maka tandanya harus dibalik ya. Yang kiri sudah menjadi N, yang kanan minus ketemu minus, habis minusnya, tersisa 535 per 35. Jangan lupa sekali lagi ini tandanya harus dibalik ya. Kalau dibagi minus, tanda dibalik. Nah, ini dihitung. Hasil desimalnya adalah 15,28 ya. Jadi kita tahu N harus lebih besar dari 15,28. Tapi karena kita maunya N-nya bulat, oke. Di sini UN N-nya harus bulat ya. Jadi bilangan bulat yang lebih besar dari 15,28 yang paling dekat adalah 16. Maka kita ambil N-nya 16. Kita tinggal hitung U16, masukkan A-nya, masukkan N-nya, dan ya menjadi 16 kurang 1, maka ini 15 kali B. B-nya minus 35. Ini tinggal disederhanakan diperoleh minus 25, maka yang sesuai adalah jawaban E. Selanjutnya nomor 14. Suku ke-6 dari sebuah barisan aritmatika adalah 24.000. Sedangkan suku ke-10-nya adalah 18.000. Ditanya agar suku ke N-nya sama dengan 0 ya. Ini berarti seperti yang soal sebelumnya tadi, kita mau UN-nya sama dengan 0. Oke. Nah, ditanya N-nya berapa. Jadi, pertama-tama U6. U6 itu adalah A tambah 5B ya, karena ini N-nya kalau 6, 6 kurang 1 jadinya 5. Sesuai dengan soal adalah sama dengan 24.000. Selanjutnya adalah U10. U10 dari soal adalah 18.000, jadi
A tambah 9B sama dengan 18.000. Ini kita tinggal eliminasikan, kita kurangkan. A-nya sudah habis. Nah, lalu kita kurangkan yang bawah dengan yang atas. 9B dikurang 5B jadinya 4B. 18.000 dikurang 24.000 menjadi minus 6.000. Lalu kita bagi 4, kiri kanan diperoleh B adalah minus 1.500. Nah, lalu kita masukkan B-nya minus 1.500 ke sini. Oke, nanti dihitung diperoleh A. A-nya nanti sama dengan 31.500. Oke, nah lalu sesuai dengan permintaan soal kita maunya UN-nya sama dengan 0. Oke, UN sama dengan 0. Rumus UN adalah ini. Kita tinggal masukkan A-nya 31.500, masukkan B-nya minus 1.500. 31.000-nya tetap. Ini satu paket, kita pindahkan ke kanan ya, menjadi yang ini, minusnya hilang ya karena minus dipindah menjadi plus. Nah, lalu kita 1.500-nya dipindah ke sini, 31.500 dibagi dengan 1.500 menjadi 21. Yang kanan tersisa N kurang 1, kita peroleh N-nya adalah 22. Jadi yang sesuai adalah opsi C. Nah, soal terakhir untuk video ini, diketahui 3 bilangan membentuk barisan aritmatika. Jika jumlah dari ketiga bilangan itu adalah 36 dan hasil kalinya adalah 1536, maka bilangan terbesar dari barisan itu adalah titik-titik-titik. Oke? Nah, cara mengerjakannya kita tahu ada 3 bilangan, U1, U2, U3. Nah, biasanya kita mulai dari U1 itu A. Nah, untuk soal yang seperti ini, kita mulai dari U2 yang sebagai A. Berarti kalau kita mau lanjut, berarti ini tinggal ditambah B, maka menjadi A tambah B. Nah, kalau kita mau mundur, maka kita kurangkan dengan B, menjadi A kurang B. Nah, lalu info pertama, dikasih tahu bahwa jumlahnya adalah 36. Berarti kita jumlahkan saja ini semuanya. Kita jumlahkan A kurang B, tambah A tambah B. Kita perhatikan ini B-nya habis. Nah, itulah sebabnya kenapa kita mulai dari A yang di tengah. Ya, B-nya habis. Yang kiri menjadi A tambah A menjadi 3A. Yang kanannya 36. Kita bagi 3 di kiri kanan. Maka kita dapat A-nya adalah 12. Jadi kita langsung tahu, oh ini 12. Berarti yang ini adalah 12 kurang B. Sedangkan yang ini adalah 12 ditambah B. Oke, nah selanjutnya kita tahu bahwa hasil kali mereka adalah ini, 1536. Jadi kita kalikan tiga-tiganya ini. Kita kalikan 12 kali kurang B kali 12 kali dengan 12 tambah B adalah 1536. Lalu kita bagi semua sisi dengan 12. Jadi ini sudah habis. Yang ini kalau dibagi 12 menjadi 128. Nah, maka yang ini tulis ulang. Yang ini juga ditulis ulang, sedangkan yang sebelah kanan tersisa 128. Nah, yang ini tinggal dikali masuk ya. Kita kali masuk 12 dengan 12 minus menjadi 144 ya. Ini bentuknya kan yang P tambah Q dikali dengan P kurang Q, maka hasilnya pasti P kuadrat kurang Q kuadrat. Maka yang depannya 12 dikuadrat 144, dikurang yang belakang dikuadrat adalah P kuadrat. Sama dengan 128, kita sederhanakan, diperoleh 16 sama dengan B kuadrat, maka B adalah plus minus 4 ya. Jangan lupa ada plus minusnya, ada 2 jawaban. Maka, ini kita hapus. Maka, ada 2 kemungkinan. Kita ambil B-nya 4, maka barisannya ini menjadi 4, 12 kurang 4, berarti kita mulai dari 8, lalu menjadi 12, lalu ditambah 4 menjadi 16. Jadi yang terbesar adalah 16. Nah, bagaimana kalau kita pilih yang B-nya minus 4? Maka ini menjadi 12 kurang minus 4 menjadi 16. Yang tengahnya tetap 12, sedangkan yang kanannya 12 kurang 4 menjadi 8. Nah, yang terbesarnya tetap 16. Jadi untuk dua situasi ini, bilangan terbesarnya tetap 16, sehingga yang benar adalah opsi B. Ya, jadi perhatikan ini bisa diperoleh barisan yang makin lama makin besar karena B-nya 4 positif, atau barisan yang makin lama makin kecil yaitu kalau B-nya negatif 4. Tapi di kedua situasi diminta adalah bilangan yang terbesar, berarti sama saja jawabannya tetap 16. Nah, demikianlah video pembahasan kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti.
Tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini kalau masih ada yang kurang jelas. Ya, akan saya jawab secepatnya. Jangan lupa juga untuk men-like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.